siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Kenapa gelisah kali? Ada kesana kemari, ada kesana kemari. Mau ngapain? Ayo duduk dulu yang lagi. Sikap sempurna supaya kita mulai kelas kita awali dengan doa. Doa hari ini dipimpin oleh Ilda. Ayo Ilda, coba pimpin doa. Iya. Ya baik teman-teman, untuk memulai pelajaran dengan Bu Yeni hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ilda. Ya Bu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang studi kelayakan bisnis. Mudah-mudahan masih ada yang ingat, karena kadang satu hari aja udah lupa, apalagi selangnya 1 minggu. Kita tes dulu satu orang siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Ayo Tiara, coba apa itu studi kelayakan bisnis Tiara? Ya Bu, Ya. studi kelayakan bisnis itu adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang bisnis yang dijalankannya, Bu. Iya, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Tiara, ternyata dia masih ingat loh. Ya kan? Nah, itulah yang kita bahas minggu lalu. Kita akan membahas, kita bahas hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Kalau minggu lalu kita membahas tentang pengertiannya, fungsinya, kan gitu. Minggu ini kita bahas tentang aspek-aspeknya di studi kelayakan bisnis. Nah, kita harus menaruh fokus dan semangat untuk membahas materi kita ini. Kenapa? Karena kita hidup itu kalau tidak menjadi pegawai di suatu kantor atau di suatu pemerintahan, maka kita akan menjadi pengusaha atau pebisnis. Makanya murid-murid ibu yang cantik, anak-anak ibu yang cantik, mudah-mudahan nanti kalau nggak jadi pegawai bisa jadi pebisnis yang sukses. Ada amin? Amin. Amin. Ya. Karena memang kan penuh dengan kompetensi. Kita di lapangan siap kerja gitu. Hanya mudah-mudahan dari kader-kader kita ini kita bisa menambah ilmu untuk menjadi pengusaha sukses. Materi kita ini saya menganalisis aspek bisnis. Kemudian sebelum ya kan Ibu lanjutkan mengenai pembelajaran kita hari ini. Alangkah lebih baiknya mari kita lihat dulu video yang akan Ibu tayangkan beserta Ibu bagi juga LKPD-nya nanti supaya sekalian tidak lihat dan dikerjakan. Setelah selesai videonya ditonton nanti, mudah-mudahan selesai bisa langsung dikerjakan di LKPD-nya. Ya, absen.
Oke, baiklah. Karena ada gangguan teknis tadi sedikit, jadi suaranya nggak keluar. Nanti videonya Ibu kirim lewat grup WhatsApp saja. Jadi Ibu jelaskan dulu garis besarnya di sini, ya kan? Supaya kita mengerti apa itu video yang tadi itu tentang apa. Yang kita ketahui bahwa banyak brand-brand yang dulunya laku keras gitu ya, sekarang justru nggak pernah nampak lagi di pasaran atau tidak laku lagi. Mungkin karena saing atau karena teknologi. Slide Ibu udah kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Halo, halo. Oke. Udah pada tidur? Sabar sebentar lagi kita mau pulang ya. Enggak lah, Bu. Kami memperhatikan nih, Bu. Iya, perhatikan baik-baik. Karena tadi videonya, mohon maaf ada gangguan sedikit, tapi nanti di grup WhatsApp tadi ditonton lagi ya. Nah, jadi itu fenomenanya gitu. Yang tadi itu antara handphone Nokia gitu. Handphone Nokia dengan handphone yang sekarang, Android atau iPhone. Jadi sekarang itu udah jarang lihat orang punya handphone Nokia yang canggih. Yang terakhir pasti orang-orang atau konsumen yang kita ketahui punya handphone Nokia pasti yang masih Nokia yang seri yang lama gitu ya, karena belum ada seri yang terbaru yang seperti Android-nya atau seperti model iPhone-nya gitu. Mungkin gara-gara itulah salah satu Nokia ini kalah bersaing gitu. Nah, dari video itu Ibu memunculkan dua pertanyaan di sini. Yang pertama dari segi aspek pasarnya, mengapa pasar dari HP tersebut atau HP Nokia itu hilang dari pasaran? Itu pertanyaan pertama. Itu juga tertera di AKPD kita ya. Nah, nanti bisa sambil dijawab dari keterangan Ibu tadi gitu. Kemudian yang kedua dari segi aspek pemasarannya, mengapa HP tersebut hilang digantikan dengan merek HP yang lain gitu. Apa yang membuat mereka hilang dari pasaran? Nah, Ibu minta sebelum mulai dijawab, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, ya. Duduk yang rapi. Kelompok 1 Tiara Nurina Husnul, silakan bentuk meja kelompoknya. Kelompok 2 Tila Siska Nova, silakan juga bentuk tempat duduknya secara berkelompok. Kemudian kelompok 3 Wiri, Ilda dan Yetri. Nah, supaya bisa berdiskusi secara nyaman gitu, sambil lihat videonya di grup WhatsApp Ibu tadi. Kemudian ini pertanyaannya, kerjakan di LKPD-nya, ya kan? Ibu tunggu 5 menit. Ayo Paling juga, Yetri. Kita kerjakan dulu ini. ya. Kamu sama Lili, aku sama Siska. Ini aja, Indah. Oke, Siska. Siska Harus kelompok dilakukan aku sama Ibu, ya. siapa yang tidak aktif ya, siapa yang main-main, biar kurangi nilainya. Iya, Enggak, Bu, nggak enggak, Bu. fokus dia, Bu. Dia kelompok 3 mau masuk dia ke kelompok yang lain, Bu Iya, Yetri. kelompok 2. Siska kelompok 2. Jangan gitu nakku. Baik, Bu. Udah dibagi kelompoknya, jangan pindah-pindah ya. Iya, sini Baik, Ilda, Bu, Yetri. ya. Sini aja kita. Iya, Wi. Aku hampir siap. Kelompok aku hampir siap lagi. Aja belum, Yetri nih. Nanti secara acak, secara random Ibu panggil kelompok berapa, dan kelompoknya ya, jangan main-main ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, baiklah. Kelompok kami yaitu kekuatan pembeli atau penjual. Kalau dilihat dari kasus Nokia ini, maka kekuatan pembeli dan penjual sudah sama-sama tidak terlalu kuat, sudah melemah mereka ya Bu. Karena pembelinya terbatas dan penjualnya pun terbatas juga. Udah sedikit toko-toko yang menjual produk Nokia. Itu kalau menurut hasil kelompok kami Ibu Yeni. Ya. Oke, terima kasih. Sangat bagus sekali ya hasil diskusinya. Saya kembalikan ke Bu Husnul supaya dibuka forum untuk teman-temannya menanggapi. Silakan. Iya, baiklah teman-teman, itu hasil pemaparan dari diskusi kita tentang materi ini.
Adakah pertanyaan, masukan dari kelompok lain? Silahkan. Ayo, teman-temannya apa saja silakan. Mau masukan, mau kritikan, mau penguatan pun boleh. Kayaknya hasil diskusi kita udah Sudah udah bagus Bu. ini Tiara. Sudah bagus Bu, hasil diskusi dari kelompoknya Husnul itu sudah bagus Bu, karena di kelompok kami juga hampir sama seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu Ibu yang menanggapi ya. Benar sekali. Kenapa Ibu duluan membahas aspek pasar dan pemasaran? Karena dari 7 aspek studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Mari kita lihat di slide Ibu. Nah, ini dia aspek yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Makanya yang pertama kita bahas hari ini adalah dari segi aspek yang pertama. Makanya Ibu munculkan video tadi, kenapa ada brand-brand yang dulunya berjaya atau merek-merek apapun itu, baik handphone, pakaian, dan lain-lain. Dulunya dia terkenal, banyak yang beli, laku keras. Tiba-tiba sekarang udah nggak nampak lagi gitu. Nah, jadi kita bahas tadi itu dari aspek pasar dan pemasarannya. Kemudian dia ada aspek teknis, ini aspek yang kedua. Yang ketiga, aspek keuangan. Yang keempat, aspek manajemen. Yang kelima, ada aspek sosial ekonomi. Yang keenam, ada aspek hukum. Yang ketujuh, terlewatkan Ibu tadi satu, aspek analisis dampak lingkungan tadi yang terakhir ya. Jadi ada 7 dia. Yang pertama aspek pasar dan pemasaran. Kemudian aspek manajemen dan SDM. Kemudian aspek teknis dan operasional. Aspek keuangan, aspek hukum, ekonomi, dan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, yang kita bahas tadi itu aspek pasar dan pemasaran. Nah, betul sekali ya. Jadi zaman sekarang bagi produsen siapapun itu yang tidak mengikuti zaman pasti akan tergilas seperti itu ya. Begitu juga dialami oleh Nokia ini gitu. Mereka tidak mau mengikuti zaman, jadi mereka tergilas oleh kemajuan zaman itu sendiri. Jadi itulah tadi kenapa mereka bisa hilang dari pasaran. Nggak update ya Bu ya? Iya, mereka nggak update. Siapa bisa kasih contoh selain Nokia, produk-produk apa yang dulunya laris manis sekarang sudah hilang dari pasaran? Angkat tangannya, nanti Ibu kasih tepuk tangan yang meriah. Ayo. Bu. Silakan, silakan. Coklat cap ayam udah nggak ada lagi, Bu. Coklat cap ayam ya. Iyalah jajanan viral itu dulu ya. Sekarang udah nggak nampak lagi. Ayo yang lain. Bu. Bu Yeni. Ya. Tina tuh Bu. Saya. Nurina, Ini Bu. kan? Iya. Nurina, Bu. Disket Bu. Disket. Oh iya. Iya, disket itu kan sekarang udah nggak ada kan? Iya, ada flash disk Iya. sekarang kan. Betul-betul. Lagi. Siapa? Yang dulunya laris manis sekarang sudah hilang di pasaran. Ayo. Terakhir satu orang lagi, ayo. Ini itu loh. Ya, silakan, silakan. Telepon Bu, telepon. Ya, telepon rumah ya kan. Iya. Sekarang hilang di pasaran, Bu. Bagus, pintar-pintar anak Ibu. Guru. Iya. Ada apa itu Susana? Tiara, Ini loh, Bu. Bu. Tiara hilang dari pasaran, Bu. Itu loh, Bu. Mama kan di rumah punya itu, Bu. Punya kaset yang itu loh, Bu. Yang ada pitanya yang hitam panjang. Iya, itu apakah masih termasuk itu, Ibu? Termasuk Susana, karena sekarang sudah ke era digital ya. Kita nonton lagu sudah dari YouTube gitu. Tinggal di
streaming aja dari YouTube. Jadi memang kaset pita dan tape-nya sekaligus pun sudah tidak kelihatan lagi sekarang. Kalaupun ada itu sudah seperti pajangan di rumah kita ya. Ada lagi? Berarti punya mama udah nggak kepakai ya Bu itu ya? Nggak terpakai lagi. Kalau mau dipakai ya buat kenang-kenangan begitu, mengingat masa lalu. Oh iya baik Bu. Oke. Untuk anak-anak ibu yang pintar-pintar dan rajin-rajin, mari kita kasih applause yang meriah, ya kan? Oke. Untuk menyimpulkan pelajaran hari ini, siapa yang bisa? Apa yang kita belajar hari ini? Ayo. Yang belum ngasih pendapat tadi, ayo siapa? Ayo ikan Siska siapa Bu, Siska Bu. Lebih cepat ini bagus. Yetri. Apa kesimpulannya? Bahwa Belum lagi, Bu. Yang belum, Bu. iyalah yang belum, masa yang itu aja terus. Ayo. Iya. Ayo. Tinggikan nilai kita Siska nanti. Bu. Siska biar sembuh itu. Oke, saya aja, Bu. Iya, silakan Yetri, Bu, Siska. Yetri. Siapa, Bu? Yetri, Bu. Yetri tuh Yetri, belum tuh Sis. melamun melulu. Iya, siapa aja boleh. Oke, baik. Teman-teman, saya dari kelompok 3 akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, tentang aspek studi kelayakan bisnis. Aspek studi kelayakan bisnis itu ada 7. Yang pertama itu aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua itu aspek manajemen dan SDM. Yang ketiga, aspek teknis dan operasional. Yang keempat, aspek keuangan. Yang kelima, aspek hukum. Yang keenam, aspek ekonomi. Yang ketujuh adalah aspek AMDAL. Gitu Ibu Yeni. Suaranya unmute itu Bu Yeni. Suara Bu Ini Yeni suaranya hilang. hilang, belum di-unmute. Oke. Bagus tadi ya kesimpulan dari Yetri. Ada 7 tadi Bu kasih penguatan dulu, ada 7 itu aspek-aspeknya. Mulai dari aspek pemasaran sampai analisis dampak lingkungan itu. Bagus. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita masuk minggu depan hari Kamis juga. Materinya yang akan kita bahas itu adalah mengenai menyusun laporan studi kelayakan bisnis. Jadi gambarannya untuk pembelajaran minggu depan bahwa tiap kelompok harus memikirkan bisnis apa yang akan dibangunnya di masa depan. Berhayal-hayal ini ya kan, mengandai-andai. Nah, harus kalian analisis lah usaha kalian yang mau kalian buat itu dari segi 7 aspek tadi dan dibuatlah laporannya. Itulah untuk gambaran pembelajaran kita minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu nanya Bu, jenis usahanya bebas ya Bu? Boleh bebas. Makanan, pakaian, terserah. Usaha apa aja boleh. Jasa boleh Bu? Jasa pun bagus sekali untuk dibahas. Ada lagi? Sebelum kita tutup kelas kita dengan doa, kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa biar pembelajaran kita hari ini berkah. Ada lagi selain si Wiwi yang bertanya? Siap Bu, sudah paham Ibu? Sudah paham, baik. Terima kasih. Untuk doa penutup kita hari ini, Ibu mintakan special request Ibu, itu Wiwi yang membawakan doa. Ayo silakan anakku, Wiwi. Buat doa kita pulang, supaya kita selamat di jalan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih buat anak-anak Ibu. Selamat siang. Kalau Selamat pulang langsung ke rumah, hati-hati di jalan. Iya Bu. Selamat siang Bu Guru. Terima kasih Selamat Bu Guru. siang. Selamat siang. Sampai jumpa besok, Bu. Sampai jumpa minggu depan.